Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana siyama wa wa'ada lis-sha'imina riyana wa arsala rasulahu Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahul kitab liyufarriqa bihi bainal haqq wal batil wa baina ma'ruf wa munkar wa hadana ila siratihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Assalamu alayka ya Safatullah. Assalamu alayka ya khaira khalqillah. Assalamu alaikum ayyuhan nabi wa rasul wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallah man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimun hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Qabla kulli syai' hayya bina nashkura ni'matallahi allati an'amta alaina hatta an nastami fi hadha makan mubarak wa la nansa salatan wa salaman ila nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi hamala an-nas min adh-dhulumati ila an-nur. Sadaqallahul nadim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-asajidatul kiram, al-ahbabu syarifah, ikhwani fillah, hafizakumullahu jami'an, mata'akumullah bisihha wal afiyah. Usyhadullah bi annani uhibbukum jami'an fillah. Ayahanda bunda ikhwatal iman, tidak terasa hari ini sudah memasuki hari keberapa? 20. Betul? Tinggal 10 hari lagi. Berarti sudah 20 hari kita dididik, dibina, di ospek, di pesantren kilatkan, digenjot,
dipres, dikarantina. Sudah 20 hari dengan hari ini. Tinggal 10 hari lagi. Tidak lama lagi Idul Fitri akan datang. Mudah-mudahan insya Allah 10 hari lagi ini babak-babak penentuan. Babak-babak penentuan. Jangan kendor. Terus al-iman yazid wa yanqus. Iman itu naik turun. Bagaimana supaya iman itu stabil? Yang pertama, duduk seperti ini di majlis ilmu, majlis ta'lim. Duduk. Bergaul dengan orang-orang soleh yang mengajak kita ke masjid, yang mengajak kita bertaubat, yang mengajak kita berzikir, beristighfar, bersalawat, yang mengajak kita bertaubat. Yang ketiga, supaya iman stabil, banyak-banyak berdoa. Ya Allah, tancapkan iman pada diri hamba ya Allah. Tancapkan iman pada istri, suami, anak, cucu, keturunan hamba ya Allah. Tancapkan di hati hamba ketaatan pada dirimu. Angkat kenikmatan maksiat pada hamba. Tancapkan di hati hamba kesenangan berjamaah di masjid. Tancapkan di hati hamba kesenangan bersilaturahim, kesenangan berhudu, kesenangan berzikir, kesenangan beristighfar, kesenangan bersalawat. Tancap di hati hamba, di hati istri, anak-anak hamba ya Allah. Perbanyak berdoa. 24 jam doa-doa diijabah di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini judul kita adalah perbanyak beristighfar. Ramadan adalah bulan taubat. Ramadan adalah bulan taubat, bulan muhasabah, bulan ampunan. Pintu surga terbuka, neraka Allah tutup, amal-amal berlipat ganda, doa-doa mustajab. Tinggal 10 hari lagi ya. Setiap tahun kita berjumpa dengan Ramadan. Tapi ingat, suatu saat nanti kita akan meninggalkan Ramadan untuk selama-lamanya. Akankah ini Ramadan terakhir? Bahkan di antara kita ada yang setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan akan pensiun. Kalau ini Ramadan terakhir, perbanyak beristighfar di bulan suci Ramadan ini. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Allah perintahkan kepada kita agar kita secepat mungkin kembali kepada Allah, sesegera mungkin bertaubat kepadanya. Tidak ada waktu yang terindah yang Allah berikan dalam perjalanan hidup kita dari sisa-sisa umur yang masih Allah sisakan untuk kita, yaitu kesempatan bertaubat. Inilah waktu terindah. Tak kala kita diberi kesempatan itu, lalu kita ambil kesempatan itu, lalu kita bertaubat sungguh-sungguh, insya Allah Allah akan ampuni seluruh dosa-dosa kita. Dan inilah bulannya. Tinggal 10 hari lagi. 24 jam doa-doa kita diijabah. 24 jam selama bulan suci Ramadan Allah buka pintu taubat. 24 jam amal ibadah berlipat-lipat ganda di bulan suci Ramadan. Genjot ibadah 10 hari lagi. Lebih semangat. Babak-babak penentuan. Jatahnya 1 bulan penuh kita dibina. 1 bulan penuh kita ikut ujian. 1 bulan penuh kita di ospek. 1 bulan penuh jatahnya kita di pesantren kilatkan. Digenjot, dipres 1 bulan. Tinggal 10 hari lagi. Nanti kita lihat hasilnya. Bagaimana ujian kita, lulus atau tidak. Bagaimana Ramadan tahun ini, sukses atau tidak, diterima atau tidak. Lihat setelah Idul Fitri. Jangan lihat 20 Ramadan, tidak ada jawabannya hari ini. Jangan lihat 25 Ramadan, tidak ada jawabannya. 28, tidak ada. 29, tidak ada. Tapi lihat jawabannya ba'dal Idul Fitri. Lihat setelah Idul Fitri. Gak perlu tanya sama istri, tapi ask to yourself. Ask to yourself. Bahasa Arabnya is'al nafsaka. Tanya pada diri kita, setelah Idul Fitri nanti ada nggak hijrah? Ada nggak perubahan setelah Idul Fitri? Yang dulunya nggak pernah berjamaah, setelah Idul Fitri senang berjamaah. Yang dulunya pelit, setelah Idul Fitri tahun ini senang bersedekah.
Yang dulunya merokok setelah Idul Fitri ini ditinggalkan rokok. Alhamdulillah. Doa kita diijabah. Sudah 20 hari kita berhenti merokok. Yang merokok berhenti merokok 20. Hebat nggak? Tinggal 1 hari lagi. Dia 21 hari nikotin itu akan hilang dari badan. Hebatnya Ramadan ditambah lagi 9 hari. Hebat Ramadan. Dari sahur sampai maghrib alhamdulillah tidak ada yang merokok. Hebat. Berarti doa kita diijabah. Alhamdulillah. Mohon ya Allah, cabut kenikmatan rokok pada diri hamba ya Allah. Doa. Ya Allah, cabut kenikmatan-kenikmatan haram pada tubuh hamba. Tancapkan kenikmatan halal sehingga tubuh ini senang dengan yang halal-halal. Senang ibadah, senang silaturahmi, gak senang berjudi. Kenapa? Sudah dicabut kenikmatan zina, dicabut kenikmatan maksiat, dicabut kenikmatan kezoliman. Minta di bulan suci Ramadan ini 10 hari lagi. Minta kepada Allah. Insya Allah. Udu'uni astajib lakum. Mintalah kalian kepadaku, pasti akan kukabulkan. Tapi dengan catatan antum muqinuna bi ijabah. Kita harus pede, harus percaya diri, harus yakin doa itu diijabah. Apalagi doanya orang berpuasa sangat amat mustajab. Berdoalah, yang ada hutang piutang doa sebelum dicabut nyawa, hutang lunas. Doa biar Allah lunasi hutang kita sebelum Idul Fitri datang. Maka itu ayahanda bunda ikhwatal iman, ciri-ciri hamba itu diterima taubatnya ada hijrah, ada perubahan. Dia sibuk memperbaiki diri, tidak tertarik mencari aib orang lain. Maka itu syarat taubat itu yang pertama an-nadam, menyesal dulu. Ada penyesalan pada dirinya dan tidak mengulangi lagi. The first and the last, pertama dan terakhir, tidak ada kata-kata pengulangan maksiat. Menyesal an-nadam. Lalu yang kedua mengakui, ada pengakuan dosa. Tak kalah seorang hamba datang kepada Allah lalu mengakui seluruh dosa-dosanya. Inilah yang membuat Allah jatuh cinta. Dia mengakui dosa-dosa itu lalu mohon kepada Allah untuk diampuni. Bahkan Allah jatuh cinta dengan hamba itu. Al-Baqarah 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah jatuh cinta dengan hamba yang bertobat. Bahkan mereka yang bertobat insya Allah akan sukses. Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian, apalagi di bulan suci Ramadan. Insya Allah kalian akan sukses, akan berhasil, bahagia, sejahtera, kaya, selamat, sukses, sakinah, mawaddah, warahmah. Terus apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah. Sukses di dunia, sukses di akhirat. Kenapa? Janji Allah, mereka yang bertaubat la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan dia akan meninggal husnul khatimah. Jangan tunda taubat. Dan taubat bukan orang yang tidak pernah dosa. Orang bertakwa bukan orang yang tidak pernah bersalah. Pernah bersalah, pernah berdosa. Lalu dia ingat Allah, lalu dia bertaubat, menyesali, tidak mengulang lagi, mengakui segala dosa-dosanya. Maka itu 10 hari lagi. Mari sama-sama kita beristighfar. Di balik lafaz istighfar itu luar biasa. Orang yang banyak beristighfar insya Allah liyukhrijakum minadh dhulumati ila nur. Allah keluarkan kita dari kegelapan menuju cahayanya. Yang tadinya hina akan menjadi mulia dengan banyak istighfar. Yang tadinya kotor akan menjadi bersih dengan banyak istighfar. Karena makna istighfar itu ada dua. Yang pertama, astaghfirullahaladzim satara, ampuni, maafkan seluruh dosa-dosa hamba. Ini makna pertama. Yang kedua, astaghfirullahaladzim aslaha, islah, correction, perbaiki hamba, bimbing hamba, didik hamba, kontrol hamba, bina hamba, remote hamba ke jalanmu ya Allah.
Ada masalah, istighfar. Ada penyakit, istighfar. Apapun masalahnya, istighfar. Ada utang piutang, istighfar. Ada kesulitan, istighfar. Luar biasa istighfar itu. Luar biasa. Maka itu perbanyaklah beristighfar. Bahkan mereka yang beristighfar, sebagaimana janji Allah dalam surah Nuh 10, 11, 12. Wa qultu astaghfara rabbakum innahu kana ghafara. Mohonlah ampunan kepada Allah dengan istighfar. Ini perintah Nabi Nuh kepada kaumnya. Surah Nuh 10, 11, 12. Nabi Nuh 950 tahun berdakwah untuk umatnya. Nabi Nuh 950 tahun berdakwah. Nabi Nuh mengatakan, wa qultu astaghfarakum innahu kana ghafara. Mohonlah ampunan kepada Allah dengan perbanyak istighfar. Niscaya Allah akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rizki, harta dan anak-anak. Lalu ia adakan untukmu jannat, kebun-kebun, wa anhar, dan sungai-sungai. Luar biasa. Yang belum punya keturunan, perbanyak istighfar. Apapun yang kita lakukan, perbanyak istighfar. Apalagi Anda penyakit, kanker, tumor ganas, ginjal, diabetes, perbanyak istighfar. Dahsyat istighfar ini. Apalagi kita lakukan di bulan suci Ramadan. Pangkat nggak naik-naik, gaji nggak naik-naik, perbanyak istighfar. Ya belum dapat jodoh, perbanyak istighfar. Apapun masalahnya, perbanyak astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khatayan, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal. Bahkan Allah perintahkan kita agar kita secepat mungkin kembali bertaubat kepadanya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Ini perintah Allah agar kita secepat mungkin, segera mungkin. Jangan tunda-tunda taubat. Jangan tunggu nanti pensiun. Jangan tunggu nanti kita ketika punya anak, punya mobil, punya rumah. Segera bertaubat. Apapun masalahnya, perbanyak istighfar. Apalagi anak kita kena narkoba, perbanyak istighfar. Ayah, sekarang narkoba, sabu-sabu luar biasa sekarang. Ini di sini ada Komisi 3 DPR RI, Bang Said di depan kita. Beliau memantau tentang narkoba dan beliau advokat yang tidak mau menjadi pengacaranya orang yang bermasalah dengan narkoba. Sangat meresahkan. Hanya doa, hanya istighfar yang dipanjatkan oleh ayah ibunya. Doakan anak kita. Doakan anak kita agar Allah cabut kenikmatan game online, agar Allah cabut kenikmatan narkoba, agar Allah cabut kenikmatan sabu-sabu. Hanya doa ayah ibulah yang membuat anak bisa selamat dari narkoba. Ternyata doa ayah, doa ibu sangat mustajab. Apalagi didoakan di bulan suci Ramadan. Doakan anak kita. Walaupun sampai detik ini tidak ada di antara kita yang menghafal Al-Quran. Doakan anak agar anak kita bisa menghafal Al-Quran. Bisa kita banggakan anak-anak kita di hadapan Allah. Di antara berapa ratus keluarga besar kita yang ada di dunia, ada satu saja yang perlu kita banggakan di hadapan Allah. Doakan anak kita agar anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Biarkan anak kandung kita yang memandikan jasad kita. Biarkan anak kandung kita yang mengkafani tubuh kita. Biarkan anak kandung kita yang menjadi imam untuk sholat jenazah terakhir untuk jasad kita. Biarkan anak kandung kita yang memasukkan kita ke dalam kubur. Biarkan anak kandung kita
yang terus beristighfar untuk kita. Tak kala kita meninggalkan dunia ini dan sudah berada di alam kubur, anak kita terus beristighfar untuk kita. Farufi'ad darajat. Farufi'ad darajat. Tak kala anak kandung kita yang masih hidup di dunia beristighfar untuk ayah ibunya yang sudah berada di alam kubur, farufi'ad darajat, maka Allah angkat satu derajat untuk ayah ibunya yang sudah berada di alam kubur. Itu berkat istighfarnya seorang anak yang masih hidup di dunia ini. Bahkan kita bisa lulus, masuk PLN, masuk pegawai negeri, tidak lepas doa ayah, doa ibu. Dan kita mendapat istri yang solehah juga doa ayah ibu. Mendapat anak-anak yang soleh, yang baik, yang sehat, yang sempurna, tidak ada cacat. Itu tidak lepas doa mama, doa ayah semasa mereka masih hidup. Semasa ayah ibu hidup selalu mendoakan terbaik untuk anaknya. Ya Allah, sukseskan anakku ya Allah. Selamatkan anakku ya Rahman. Bahagiakan anakku ya Rahim. Itu doa ayah, doa ibu dulu waktu mereka masih hidup. Dan alhamdulillah anaknya yang masih hidup sekarang, semua yang hadir punya orang tua. Alhamdulillah yang masih hidup, anak-anaknya pada sukses semuanya. Ternyata itu tidak lepas doa dari ayah ibu kita. Sekarang giliran kita, kirimkan istighfar untuk kedua orang tua yang berada di alam kubur. Biar ayah ibu kita bahagia. Mereka akan diangkat. Farufi'ad darajat, farufi'ad darajat, farufi'ad darajat. Maka diangkat satu derajat. Siapa nama ayah ibu? Binnya siapa? Bintinya siapa? Kirimkan istighfar. Apalagi di bulan suci Ramadan, niatkan pahalanya untuk kedua orang tua. Yang ada sedekah, yang ada wakaf, hibah, niatkan untuk ayah ibu. Habis sholat, jangan lupa, teruslah kirimkan doa untuk ayah ibu. Apalagi ini bulan suci Ramadan. Maka itu tinggal 10 hari lagi, berbanyak beristighfar, berbanyak berdoa, berbanyak berinteraksi dengan Al-Quran, banyak bermuhasabah. 10 hari lagi babak penentuan. Dan insya Allah kita lihat setelah Idul Fitri 10 hari lagi ini akan dibakar dosa-dosa kita. Jatahnya 1 bulan dosa-dosa kita akan dibakar. Dibakar dosa di antara kita. Dan yang ketiga, dibakar sifat-sifat buruk, hasad, dengki, riya, sum'ah, hujub, pelit, pedendam, khianat. Ini akan dibakar. Semua sifat-sifat munafik insya Allah akan dibakar oleh Allah. 1 bulan penuh ini, tinggal 10 hari lagi, insya Allah kita akan mendapat hasilnya setelah Idul Fitri. Mudah-mudahan kalau kita serius beribadah, serius menunaikan ibadah puasa, insya Allah la'allakum tattaqun, peringkat takwa akan kita raih setelah Idul Fitri. La'allakum itu harfut taraji, harfut taraji. Kalau benar Ramadan tahun ini sungguh-sungguh karena Allah, insya Allah peringkat takwa akan kita raih setelah Idul Fitri. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya harfun nida, memanggil. Nida itu artinya panggilan. Nidaul qarib, memanggil yang dekat. Nidaul mutawasid, memanggil yang sedang. Nidaul ba'id, memanggil yang jauh. Itu disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Ayyuha, tanbih, mengingatkan, menguatkan, disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Alladzina, disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Alhamdulillah Allah masih perjumpakan kita dengan Ramadan tahun ini. Dan mudah-mudahan insya Allah setelah Idul Fitri kita lihat, kalau ada hijrah, ada perubahan, dia sibuk memperbaiki diri setelah Idul Fitri. Ini tanda ciri, bukti Ramadan tahun ini diterima oleh Allah. Tapi kalau tidak ada perubahan, sholat jarang di masjid, masih hobi pakai celana pendek, masih hobi rokok, tidak ada perubahan setelah Idul Fitri ini, tambah pelit, ini tanda bukti ciri Ramadan tahun ini dicurigai. Kalau seandainya Ramadan tahun ini dicurigai alias tidak diterima, apa solusinya ayah? Please try again next year. Silakan coba Ramadan tahun depan. Tapi harus yakin
hakul yakin. Ya Allah, terimalah amal ibadah di bulan suci Ramadan. Tinggal 10 hari lagi. Do the best, you find the best. Berbuatlah, tinggal 10 hari lagi. Terbaik, insya Allah kita akan meraih kemenangan, meraih kesuksesan, meraih kemerdekaan. Setelah Idul Fitri, kita akan merdeka dari maksiat, merdeka dari zina, merdeka dari korupsi, merdeka dari godaan setan yang terkutuk, merdeka dari hawa nafsu, merdeka dari godaan dunia yang terus datang untuk kita. Dan mudah-mudahan semua yang hadir di sini, insya Allah diterima taubatnya ketika Idul Fitri itu datang. Dan mudah-mudahan semua yang hadir bisa merayakan Idul Fitri tahun ini bersama ayah ibunya, bisa mudik ke kampung masing-masing, bisa bersilaturahim dengan keluarga besarnya. Mudah-mudahan insya Allah semua keluarga besar kita Allah jadikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, damai, bahagia selalu dunia akhirat. Amin ya mujibas sailin. Sudah jam 2 kurang. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahu Akbar, walillahilham. Luar biasa pertanyaannya. Tidak ada yang tahu malam Lailatul Qadar ila ibadihil Mustafa kecuali hamba-hamba pilihan Allah. Maka itu bisa jadi malam pertama, malam Lailatul Qadar. Karena kayak tadi kalau disebutkan malam 20 terakhir berarti orang semangatnya 20 terakhir saja. Jadi fokuskan dari awal. Dari awal masuk. Malamnya masuk. Malam disebut dengan qiyam. Siangnya as-siyam. Beda. As-siyam disebutkan 9 kali dalam Al-Quran. Sementara saum hanya sekali. Saum beda dengan as-siyam. Saum itu dia tidak makan, tidak makan minum, tapi tidak berbicara. Beda dengan as-siyam. As-siyam itu sesuai dengan SOP-nya, semuanya harus sesuai dengan Quran dan hadis. Menahan segala-galanya. Bahkan yang halal pun, berhubungan suami istri halal, tapi di bulan suci Ramadan tidak boleh. Jadi dari awal sampai akhir tidak ada yang tahu ila ibadi Mustafa kecuali hamba-hamba pilihan. Makanya kita bersemangat menuju kepada Allah, bersemangat dengan datang Ramadan, berusaha terus berjihad. Mana tahu di antara satu malam itu kita dapat. Mana tahu di antara satu malam itu kita alfun sahrin, 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun? 85 tahun amal ibadah. Makanya ketika Ramadan itu datang kita start niat, ya Allah, aku bahagia dengan kedatangan Ramadan. Senang sekali ya Allah. Mulai malam pertama dia sudah bermujahadah. Bersungguh-sungguh, bermujahadah artinya sungguh-sungguh, khusyuk.
Untuk mencari ridhonya Allah, mulai malam pertama dia terus berusaha mencari ridhonya Allah sampai akhir Ramadan. Insya Allah kalau dia dari malam pertama sampai akhir, teman itu pasti dapat. Boleh jadi karena hanya hamba-hamba pilihan, malam Lailatul Qadar dia tertidur kena angin sepoi-sepoi. Jadi yang bisa menjumpai malam Lailatul Qadar itu adalah orang yang terus bermujahadah, yang mendekatkan diri kepada Allah, maka kuberikan jalannya. Yang mau bermujahadah, yang nggak mau, ya nggak diberikan. Manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, pasti. Tapi tentu dengan perbanyak zikir. Zikir artinya ingat kepada Allah lalu mendekat. Jadi ketika malam pertama itu dia sudah beristighfar. Luar biasa loh istighfar tuh. Cita-cita kita dikabulkan. Apa hajatnya? Istighfar terus. Dikabulkan. Tapi jauh-jauh hari istighfar. Ya Allah, hamba kepingin berjumpa dengan Lailatul Qadar. Azam dulu dia. Lalu bermujahadah, lalu dia banyak istighfar dan berzikir pada Allah. Insya Allah. Maka itu yang bisa menemukan malam Lailatul Qadar adalah ila ibadi musafa, kecuali hamba-hamba pilihan Allah. Tapi banyak hadis itu ada yang mengatakan 20 terakhir di malam-malam ganjil. Bisa jadi malam pertama. Malam pertama. Tidak tutup kemungkinan. Maka itu yang kedua, bagaimana seorang itu diterima amal ibadahnya, Ramadannya, taubatnya diterima. Sebulan penuh ini memang diberi kesempatan oleh Allah. Sebulan penuh ini kita ikut ujian, tes pegawai negeri. 1 bulan ini kita dibakar. 1 bulan ini kita ikut ospek, ikut karantina, ikut penataran di PMN, kan ada namanya penataran. Berapa hari penataran? Penataran apa di Jakarta? Ikut ujian, naik tingkat, lulus nggak? Diberi kesempatan oleh Allah 1 bulan. 1 bulan ini akan dipres. Ramadan itu pembakaran. Saking panasnya, pakai lam sama nun, saking panasnya dibakar sampai debu-debunya, berkasnya tidak tersisa sedikit pun. Itulah disebut dengan Ramadan. Berarti dosa-dosa kita apapun bersih, putih. Idul Fitri. Idul dari kalimat ada, ya'udu, back to basic. Fitrah, fitri, suci, bersih, bening, putih. Kembali putih. Disebut dengan Idul Fitri. Dahsyat. Maka itu tanda-tanda Ramadan yang diterima itu, ya ada sibuk memperbaiki diri, sibuk bersilaturahim terus. Makanya iman itu naik turun. Bagaimana stabil? Bergaul dengan orang soleh, baca Al-Quran, baca hadis tentang neraka, tentang surga. Berziarahlah ulama-ulama, datangi ulama-ulama, bergaul dengan orang-orang soleh. Doa, jangan lupa terus berdoa. Ya Allah, tancapkan iman di hati hamba. Ya Allah, tancapkan di hati hamba kesenangan ibadah, kesenangan bersilaturahim, kesenangan menjamaah 5 waktu di masjid. Minta cabut ya Allah kenikmatan game online, kenikmatan bola, kenikmatan ini, kenikmatan yang maksiat, kenikmatan kezoliman, kenikmatan haram ya Allah, cabut. Tancapkan kenikmatan halal. Indah sekali kalau sudah dicabut kenikmatan haram. Akhirnya kita tidak mau berzina, nggak mau main perempuan, nggak mau seling, yang maunya nikah lagi karena halal. Betul? Nggak mau dia selingkuh, nggak mau dia berzina, nggak mau, yang maunya halal, yaitu nikah. Betul Bang? Pilih mana? Halal apa haram? Halal. Coba tanya sama istri kita, Mama pilih haram apa halal? Mama kepingin papa selingkuh? Tidak papa. Mama kepingin papa berzina? Tidak papa. Mama pasti ingin papa halal. Iya papa. Terima kasih mama. Ya.
Coba tanya sama istri kita. Istri kita paling benci lihat kita selingkuh. Paling benci melihat kita main perempuan. Enggak bagus itu, haram. Jangan senang dengan yang haram. Senanglah dengan yang halal. Betul. Kita rapat di Jakarta, rapat di Bali. Di Bali, apa enggak masjid itu malam hari? Makanya bergaul dengan teman yang soleh, seperti Bang Hamdan ini. Diajak subuh keliling. Ramai kali udah jamaah beliau nih. Subuh full. Ikut sekali bunda, ayah, Bang Hamdan itu. Di Masjid Kapal Apung. Ahad kedua sebelum Ramadan itu penuh sampai keluar. Itu Kapal Apung yang besarnya. Belum ngajak orang-orang bertobat. Makanya kalau jumpa sahabat yang soleh, sahabat yang mengajak kita bertaubat, yang mengajak kita bersifat, sahibuka man abkaka ala man adahakaka. Sebenarnya temanmu yang membuat kamu menangis, yang mengajak kalian bertaubat, yang mengajak kalian ke masjid. Yuk ke tempat si A. Kenapa? Sudah meninggal. Tadi masuk kantor kok sudah meninggal. Masih muda, sudah ajak. Itulah teman, diajak silaturahmi. Diajak jenguk orang sakit. Kenapa? Si A sudah dipotong kakinya. Cih, tadi barusan jalan, tadi tabrak. Nggak bisa dilepaskan, langsung dipotong. Astaga. Itulah teman yang sebenarnya. Mengajak kita ke surga, mengajak kita berjumpa dengan Rasulullah, mengajak kita bertaubat, mengajak kita meninggalkan zina. Makanya kalau ada rapat-rapat nanti dekat-dekat sama Bang Hamdan, atau yang teman-teman yang soleh, kalau teman yang mengajak ketawa, habis kita. Diajaknya ke diskotik, ajak mesik sama wanita. Mesik itu nggak ada cerita. Makanya la taqrabu zina. Ada kalimatnya di tengah. Mengapa Allah tidak mengatakan la zina? La zina. Bahasa Arab itu gampang. La zina, jangan berzina. Tapi di tengah-tengah ada. Di antara la dengan zina itu ada kalimat satu lagi. La taqrabu. Taqrabu dari kalimat qaraba yaqrabu, artinya mendekat. Jangan mendekat dengan wanita. Kalau mendekat, ustaz saja jatuh pecinya. Jangan dekat dengan diskotik. Jangan dekat. Kalau dekat pasti masuk. Jangan dekat-dekat mesik dengan wanita. Pasti nggak cerita itu. Tenggelam. Sehebat-hebatnya tengku ulama, kalau sudah bicara sama cewek, apalagi ceweknya nggak pakai jilbab, nggak pakai apa-apa, seksi, makanya nggak boleh mendekat. Kalau melihat, pergi terus. Jangan mendekat di situ. Jangan mendekat. Allahu Akbar. Pas sudah jam 2 kurang 5 ya. Ada yang perlu tanya lagi? Kalau tidak ada, kita padai. Demikian saja ayah, bunda, ikhwatal iman. Mudah-mudahan amal ibadah kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya doakan semua yang hadir diterima taubatnya di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan semua yang hadir insyaallah meninggal syahid semuanya. Meninggal husnul khatimah. Mudah-mudahan semua yang hadir insyaallah bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah bersalawat. Mudah-mudahan dengan salawat itu kita diakui sebagai umat. Dengan salawat itu kita dikenal. Apa enggak dikenal? Siang kirim salam sama Allah, sama Rasul. Malam, sore, kirim salam lagi kepada baginda Rasul. Sehingga Rasul mengenal kita. Mudah-mudahan kalau dikenal oleh baginda Rasul, mudah-mudahan kalau di akhirat kita akan dapat syafaat. Mudah-mudahan seluruh keluarga besar kita dikumpulkan dalam surganya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.